Salam barudak, kembali lagi bersama saya Maharub. Kali ini mumpung keingetan dan nyambung ke topik sekarang, pembahasan tentang kerucut pengalaman Edgar Dell, dan saya akan fokuskan kepada satu kerucut paling yang atas gitu ya. Yang atas itu yang paling wow ya gitu, lupa. Poinnya adalah kalau membaca itu cuman 10% yang diingat. Kalau mendengarkan cuman 30% gitu ya, saya lupa. Kalau baca dan dengar audio visual 50%, kalau mempraktekannya 70%, merole play dan sebagainya. Dan kalau mengajarkan kembali atau membagikan kembali itu 90%. Nah, gitu. Yang saya ingat begitu ya. Nanti koreksi saja di komen. Agar teori tadi dari Edgar Dell sampai saya ingat terus, itu kan materi saya pas kuliah. Kalau nggak salah itu dari matkul belajar dan pembelajaran gitu ya. Lupa aku. Tapi itu yang paling ingat dari sekian banyak teori. Ada sih pasti banyak teori yang saya ingat, cuman itu tuh mengingat di sini gitu. Dimana kalau kamu ingin ingat kembali materi sebelumnya, baca buku Atomic Habits itu paling cuma 10% diingat kalau baca doang. Tapi akan jadi efektif kalau misalkan 70%-nya itu langsung apa? Dipraktekkan gitu. Di role playkan. Apalagi menurut Edgar Dell ini, justru 90%-nya itu lebih akan efektif ketika diajarkan kembali atau disebarkan ulang kembali. Seperti sekarang, saya membagikan kembali teori Edgar Dell yang bertahun-tahun masa lalu saya mengetahui tentang teori kerucut pengalaman itu. Dan saya sebarkan kembali sehingga saya ingat kembali tentang Edgar Dell kerucut pengalaman. Kan jadi muter gitu. Dan saya pernah baca dari mana lupa ya. Bahwasanya pengulangan-pengulangan itulah yang menjadikan otak itu permanen gitu. Memori itu permanen. Kalau nggak diulang-ulang dianggapnya RAM, cuman memori yang ingatan sementara gitu. Kalau diulang-ulang berarti itu adalah dianggap penting, jadinya disimpan ke memori permanen gitu ya. Itu nggak sih? Lupa lagi kok inget ya di sini, tapi dari mana gitu ya, kembali lagi ya. Itu tadi saya cuman ingat sebagian cuil-cuil itu aja gitu, meskipun semoga itu tidak hoax dan semoga itu benar gitu kan. Nah, tapi ketika saya merasakan itu yang Edgar itu saya merasa itu valid. Karena semakin saya membagikan kembali ke teman-teman saya, semakin juga saya ingat dan juga bermanfaat kepada orang lain. Apalagi sekarang. Sekarang ini juga sebagai langkah saya secara konten saya bisa nonton ulang lagi omongan saya sendiri. Bahwasanya saya pernah bahas tentang kerucut pengalaman dan ternyata oh iya ya dulu tuh begini gitu. Dan dulu tuh saya dari mana dapatnya gini-gini gitu dan sebagainya. Yang kedua, karena di YouTube diupload-nya bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada yang nonton. Kalau ada yang nonton terima kasih. Maka dari itu ya, kalau kawan-kawan ingin ingat buku ini, Atomic Habits ini, contoh aja ya banyak buku mah. Langsung terapkan 70% biar ingat gitu, biar 4 kaidah Atomic Habits menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Itu 4 kaidah Atomic Habits. Akan jauh lebih efektif ketika langsung dieksekusi. Kalaupun tidak tereksekusi minimal teori tadi ya, kaidah tadi ingat, disebarkan lagi, ceritain ke orang-orang. Nah, saya per tahun lalu deh, semakin semangat membaca buku karena lingkungannya juga suportif karena saya kebetulan ikutan komunitas baca buku dan senang juga lingkungannya bersama orang-orang yang baca buku dan saya dapat referensi banyak buku self improvement, buku novel, buku filsafat, buku politik dan sebagainya, buku keagamaan gitu, puisi. Saya dapat bermanfaat di situ dan akhirnya karena dibagikan lagi gitu. Mangaru bahas apa nih? Saya cuman bahas Atomic Habits aja. Saya mah bukunya tidak aneh-aneh lah. Saya mah bukunya kalau bahasa game meta lah gitu. Bahasanya bukunya buku ya biasa aja lah. Maksudnya yang selalu ada di Gramedia yang top seller aja karena saya nggak tahu referensi. Saya beli ini di narasi belakangnya juga bagus, ternyata perubahan hidup adalah 1% gitu kan. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa gitu kan. Baca dulu reviewnya, nonton dulu YouTube-nya, ternyata poinnya bagus, saya baca dan benar gitu. Dan sebagian saya sudah praktikan dengan habit stacking, dengan menyiasati visual, membuat sesuatu sekecil mungkin, semudah mungkin ya. Kayak ini sekarang ini, konten ini paling mudah karena ini tanpa edit, karena masih males. Yang penting mudah, yang penting berhasil,
yang penting saya tertarik bikin konten lagi, yang penting saya puas karena bisa mulai konten lagi meskipun memang yapping doang begini gitu. Dan saya sebarkan lagi tadi kaidah 4 tadi kan jadi ingat lagi, dan kalian juga barangkali udah pernah baca buku ini, ingat lagi, oh iya ya 4 kaidah Atomic Habits itu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Minimal ingat dulu aja, kalau misalkan jadi belum terbiasa bikin habit baru, ya sudah nggak apa-apa yang penting mah ingat dulu aja di situ. 4 anti kaidah Atomic Habits-nya apa? Menjadikannya tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya tidak mudah, menjadikannya tidak memuaskan. Saya nggak mulai-mulai ngonten karena tidak terlihat. Maksudnya apa? Karena melihatnya tuh sosmed mulu. Saya lihatnya tuh Instagram mulu, saya lihatnya tuh thread mulu, nggak lihat-lihat tuh konten-konten yang dulu saya buat bahkan sekarang gitu. Sekarang saya melihat trigger yang video pertama itu ya, alasan saya kenapa bikin konten begini. Bahwasanya emang saya ingin memulai kembali berkreasi ke-trigger gara-gara buatlah konten friksinya serendah mungkin, sekecil mungkin, usaha sekecil mungkin. Menarik tuh kan, nah itu kaidah kedua jalan. Yang ketiga, menjadikannya mudah, saya coba nih. Sekarang aja udah bikin video keempat di combo, meskipun saya upload-nya nggak tahu nih kapan, per minggu apa gimana. Ternyata memuaskan, akhirnya saya bisa konten lagi. Ternyata kebiasaannya itu bisa jadi jalan lagi ketika buku ini terpakai secara aksi dan bisa juga makin ingat lagi secara memori informasi itu, pengalaman itu karena diajarkan kembali karena kita membaca dari buku ini kan panjang, tapi ketika tadi ingat 4 kaidah tadi, disebarkan kembali, berarti sudah meng-summarize, kita sudah menyimpulkan, kita sudah mensimplifikasikan barangkali, sudah bisa dijadikan lebih pendek lah dengan versi kita gitu kan. Dan kenapa saya senang sharing juga, karena di sekeliling saya itu lebih banyak orang nggak baca buku. Tapi ketika teman-teman saya, kolega-kolega saya, saudara-saudara saya, anak-anak didik saya gitu ya atau senpai-senpai saya ketika mereka tuh memang ya objectively ya gimana lagi mungkin kecapean kerja, kesibukan kerja, kegiatan jadinya nggak ada waktu untuk baca buku, pas nongkrong, ngobrol, dan saya tuh seringkali ya terbiasa dengan bahasannya tiba-tiba bahas buku, tiba-tiba bahas ini ya gitulah karena emang namanya juga galak gitu. Ternyata mereka jadinya, "Ih, si Mang Haru keren juga nih bahas ini, itu dari mana Mang?" Nah, jadi karena saya merasa bermanfaat menyebarkan ini dan ternyata manfaat itu diterima dengan baik gitu ya oleh mereka, akhirnya mulai, "Ah, pengen deh baca buku." Nah, jadi ternyata muter gitu, jadi bagus juga gitu efeknya. Jadi saya juga makin semangat untuk baca buku, untuk sharing lagi karena agar bisa sharing lagi. Ya mungkin barangkali saya juga bisa ngomong begini, saya juga bisa sharing begini karena baca buku juga gitu. Jadi saatnya baca buku. Baca buku. Gitu, Bro, ya. Seingat saya juga, di si kerucut pengalaman itu tuh, yang piramida bawah, kerucut bawah itu bersifatnya pasif. Yang aktif itu adalah ketika 70%, 90% yang tadi yang role play, yang langsung mempraktekkan, itu 70% bakal ingat karena langsung diaksikan, aktif kan. Yang terakhirnya adalah mengajarkan kembali, seingat saya begitu, mohon koreksi kalau salah, saya lupa lagi. Berarti kan kuncinya adalah harus aktif dong, karena kan 70% 90% ini efektif karena aksi. Berarti kan apapun yang kalian baca, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian tonton, langsung aksikan agar permanen. Semakin permanen ketika apa? Ketika itu berulang. Nah, ingat juga nih dari buku ini juga, bagaimana caranya biar permanen. Sebelum kebiasaan itu menjadi kebiasaan, tetap kan harus diupayakan dulu. Nah, caranya gimana cara mengupayakan habit itu? Dengan cara terus-menerus melakukannya dengan tadi ya, 4 kaidah tadi. Yang penting mah yang paling mudah sekaligus, yang paling mudah aja. Dan itu dilakukannya setiap hari tanpa putus dengan metode 2 days rules. Tidak boleh kehilangan habit yang dibangun maksimal lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari atau nggak boleh 2 hari ya lupa. Saya lupa ingat. Mohon koreksi ya. Yang seingat saya itu adalah boleh libur 1 hari, tapi hari kedua tidak boleh libur gitu. Jadi kalau misalkan kalian baca buku, kalau misalkan kalian 2 hari aja nggak baca, 3 hari nggak baca, bablas tuh nggak baca buku. Kalau kalian punya skripsi
2 hari 3 hari kerjain bablas aja itu teh gitu. Sebagaimana saya juga, saya bikin konten, saya bikin kegiatan lebih dari 3 hari bablas aja gitu. Tapi nggak tahu ya kalau bersifat proyek yang mingguan apakah teorinya sama dengan apa kan tidak boleh 2 kali, kelewat gitu. Apakah misalkan kalau 2 minggu nggak bikin kegiatan, bablas gitu. Apakah itu juga sama? Nah itu juga saya, masih belum tahu. Cuman secara saya merasakan juga ketika saya dulu bikin coaching, training, webinar dan sebagainya, lebih dari 2 hari bablas. Bahkan baca buku bareng online aja saya bablas 2 minggu, bablas 3 bulan, pengakuan dosa. Jadi kurang lebih kawan-kawan, apapun pengalamannya, apapun informasi yang kalian dapatkan, apapun pembelajaran yang kalian dapatkan, upayakan langsung aksi. Biar 70% biar ingat, bahkan kalau bisa diajarkan kembali ke yang lain-lain. Atau disebarkan lagi ke yang lain, sharing lagi ke yang lain. Bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, kalau misalkan belum nemu orangnya ya sudah, kayak gini video kayak saya, kalau mau ikutan langsung saja ikutan, buka HP-mu, ngomong sendiri, bahas apapun, terserah mau mau terstruktur, mau enggak, kayak saya kan tidak struktur, ini juga ngalirnya banyak, terserah, yang penting keluarkan isi pikiranmu, tuh. Kalau emang gak ada teman, ya sudah keluarkan, gitu ya. Sebarkan lewat video ini, jadi biar teraktivasi si informasi-informasi yang, didapatkan, oke? Itu aja dari saya, terima kasih banyak karena sudah lumayan juga. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Semoga manfaat, tetap melaju, dan optimasikan dirimu. Bye-bye.